Hari ini kita akan ngobrolin soal sehat dari dalam. Ini tuh sebenarnya seringkali kita lupakan, padahal dia jadi kunci untuk kita bisa terus bertumbuh dan pulih. Nah, hari ini sudah hadir bersama dengan kita ada dua narasumber, Dede Gracia dan Mbak Maya sebagai praktisi wellness juga. Nanti kita akan tanya-tanya sebenarnya apa sih wellness itu dan gimana mulainya. Pelan-pelan tapi berdampak. Dede Gracia, ini sahabat aku. Bukan cuman ketua Love Pink dan Survivor, tapi kenapa Dede? Karena Dede itu yang paling intens untuk ngajakin kita untuk paham banget wellness, gimana mulainya. Terus juga sering juga ajak teman-teman Love Pink juga untuk paham soal ini ya, Dek. Ya. Jadi kamu adalah sosok yang tepat untuk juga berbagi. Tentunya bareng dengan Mbak Maya Danubrata. Mbak Maya ini adalah praktisi wellness. Mbak, nanti banyak banget yang kita mau tanya ya Mbak. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, Dek. Kalau ngomong soal baca nih kata wellness gitu ya, atau sehat dari dalam, apa sih yang langsung terbersit di pikiran kamu? Jadi wellness itu adalah keseimbangan, actually keselarasan antara mind, body, and soul gitu. Kalau buat aku sendiri lebih kayak manusia itu kan ada roh, tubuh, dan jiwa. Nah itu harus selaras ya. Karena kalau enggak, ya itu kita engong lah istilah kita gitu ya, enggak dong error gitu. Nah gitu error gitu. Jadi pertama kali melihat kata-kata itu, oh wellness, ini kayaknya yang dibutuhin banyak orang di kota besar seperti ini maupun di wilayah lain. Karena memang itu sangat berpengaruh sih, berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Terus kamu mulainya waktu itu dari mana? Terus juga tantangannya apa tuh waktu kamu? Mulainya tuh waktu itu karena aku selesai treatment gitu kan. Ada sahabat aku Alda, ayo Mbak, yang ngajak-ngajak nih ke ibu cantik sebelah saya. Iya ntar gue udah sembuh, belaga gitu. Enggak, ayo ini enak loh, pokoknya bagus. Sampai akhirnya itu kamu udah selesai ya, sorry. Udah selesai kan? Udah selesai terapi. Udah selesai, udah clear gitu kan. Terus akhirnya ayo buat maintain, bener sih buat maintain gitu. Aku pikir udahlah orang udah selesai kok gitu, benjolannya gue udah hilang gitu kan. Ya udah nggak usah deh, entar deh, karena kan ceritanya sibuk ya gitu. Terus Mbak beneran deh, itu cukup lama Alda ngajak sampai akhirnya tibalah saatnya berkumpul, bertemulah dengan Ibu Maya dan Batra. Enggak, memang diajak. Akhirnya aku mengiyakan setelah beberapa bulan gitu ya, di tahun 2015. Jadi diajaknya di 2014, akhirnya 2015 yang intens. Ketemu Bu Maya, pahamlah tentang diriku sendiri. Gitu. Ternyata selama ini ada pengajaran yang kamu pikir gitu ya, kamu pikir I'm okay, aku pikir aku okay. Ternyata begitu dites, karena kita punya cara mengetes gitu ya, namanya kinesiologi yang diajarkan nantinya. Ternyata tidak. Jadi begitu ketemu ternyata itu tidak. Jadi waktu itu tantangan pertama kita difoto. Wow gaya kan, serasa paling cantik. Begitu dicek secara kinesiologi, ternyata kamu error gitu kan. Mulailah latihan. Tantangannya adalah yang pertama kali, karena aku orang yang sangat aktif, nggak bisa diem. Tantangan pertama pada saat disuruh hening, diem. Terus mungkin kalau istilah meditasi, tapi tidak mengosongkan pikiran ya, tapi lebih pada olah nafas. Diolah nafas kita gitu ya. Fokusnya ke nafas. Jadi kita duduk diam aja, menikmati. Waktu itu kita disuruh lihatnya pohon. Ya udah nikmatin aja, nikmatin suaranya, diem. Itu tantangan banget buat aku, karena kita harus diem berjam-jam dan menikmati berjam-jam. Jadi nggak hanya sebentar aja 5 menit terus ngapain gitu. Aku orang nggak bisa diem, jadi duduk manis diem. Terus mandang pohon gitu, terus aduh gimana ya kan, diem tuh terus merem itu kan pikiran kita kemana-mana ya,
adalah aduh anak apa kabar ya, karena kan kita nggak di Jakarta waktu itu. Terus oh ya aduh kerjaan ya, aduh ini gitu. Jadi banyak macamnya. Terus dikasih tahu caranya, biarin aja, natural aja. Tapi kamu sampai pada satu titik dulu, Bu Maya bilang gini, horizon gimana cari horizon? Gak ngerti. Itu tantangan banget buat aku beneran. Akhirnya seminggu dulu gitu. Akhirnya udah deh, iya pasrah. Nah itu. Pasrah pada saat ya udah deh menikmati aja, akhirnya bisa diam. Gitu. Jadi berdiam, menenangkan diri itu buat seorang Dede yang sangat nggak bisa, yang sangat aktif, itu juga justru jadi tantangan ya. Tantangan. Kalau masalah makan sehat kan salah satunya juga. Buat aku itu udah dari pertama terdiagnosis itu udah changing life style-nya dengan makanan itu udah banget gitu ya. Jadi ini saat suruh diam dan fokus. Fokus yang agak susah gitu. Dan itu sudah berhasil dilalui. Sudah berhasil. Tunggu ya, nanti kita cerita. Udah gak sabar dia pengen cerita, tapi aku pengen ke Mbak Maya dulu. Mbak Maya, untuk seorang Mbak Maya sebagai praktisi nih ya, apa sih sebenarnya arti wellness gitu ya? Terus kenapa itu jadi penting? Kenapa gak hanya cukup misalnya kita fokus pada kesehatan fisik gitu, tapi kenapa kalau bicara sehat gitu ya, bicara keutuhan diri itu nggak cukup fisik gitu? Apa itu Mbak? Oke, wellness ya. Jadi wellness itu artinya apa sih? Wellness itu adalah suatu kesejahteraan yang utuh secara holistik yang ada di diri seseorang. Holistik itu apa? Kan orang suka bilang, oh ya pengobatan holistik. Holistik itu adalah salah satu pengobatan di mana kita memandang seseorang itu secara keseluruhan. Nggak sekedar, oh ini kankernya ini misalnya. Atau oh dia diabetes. Nggak. Tapi kenapa dia sampai menderita kanker atau diabetes atau apapun. Dan bagaimana root cause-nya. Jadi melihat seseorang itu dalam dimensi yang utuh, baik mind, body, and soul. Nah itu. Nah wellness sendiri adalah proses untuk mendengarkan kembali ke diri kita, apa yang dibutuhkan tubuh kita sih, apa yang dibutuhkan diri kita, dan proses kembali untuk berkenalan kembali kepada diri kita, agar kita mencapai kesejahteraan yang utuh itu. Nah itu dia wellness. Nah jadi tekniknya macam-macam, tapi intinya adalah bagaimana kita kembali untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena biasanya selama ini siapa tahu kita selalu membuli tubuh kita sendiri kan, gitu ya. Suatu penyakit itu katanya kata guru-guru saya itu, jadi ternyata orang itu kalau lahir itu sempurna, yang defect hanya 5%. Nah tapi kok banyak yang sakit. Berarti dalam proses perjalanannya mungkin entah itu lifestyle-nya, dia mengkondisikan tubuhnya, dia tidak memberikan apa yang tubuhnya perlukan, sehingga sel-sel itu berubah menjadi sel-sel yang abnormal dan berubah menjadi penyakit. Itu dia. Nah wellness itu fokusnya adalah ayo kembalikan lagi tubuhmu seperti fitrahnya lagi, apa yang dibutuhkan, dan hanya memberikan apa yang dibutuhkan. Contohnya wellness itu aspeknya banyak, fisik, emosi, spiritual, kemudian apalagi ya, sosial, bahkan itu harus diperhatikan semua. Fisik ya makan yang benar, istirahat yang benar, kemudian emosi, kelolalah emosi, spiritual, perbaiki hubunganmu dengan penciptamu, itu spiritual ya. Kemudian sosial, bagaimana kita bersosial yang baik, itu sangat mempengaruhi. Kemudian lingkungan, nah ini dia lingkungan, kadang-kadang lupa, rumah berantakan nggak? Nah itu tuh wellness tuh. Jadi wellness itu nggak cuman apa di diri kita aja, enggak, itu sangat luas. Nah itu dia, kita ini dari praktisi-praktisi holistik juga ingin mengedukasi, ingin mengajak teman-teman semua itu untuk fokusnya untuk mendengarkan tubuhnya kembali, apa sih yang dibutuhkan tubuhnya untuk kembali lagi menjadi sejahtera.
ya, karena kita tidak mau mengobati lab ya. Iya. Lab kita udah oke, tapi belum tentu kita pulih. Lab tuh maksudnya angka-angka di Angka-angka hasil, aja. Oh, hasil udah kamu udah cek darah. hasil cek darah udah oke semuanya. Tapi kamu kualitas hidupnya optimal nggak? Iya. Nah, yang mau kita bangun adalah bagaimana kita hidup ini dengan kualitas hidup yang optimal apapun handicap yang kita sedang Itu rasakan. benar banget tuh. Kita sering fokusnya justru nih lihatnya hasil lab gimana nih gitu ya. Tapi lupa tuh yang Tapi stres terus. Nah, stres itu bikin tubuh kita menjadi mengeluarkan hormon kortisol, ya sakit lagi. Gitu kan? Nah, Mbak, ini kan menarik banget tadi Mama ceritakan banyak banget tuh sebenarnya aspek dari si wellness itu. Betul. Nah, kalau kita mengerucut nih Mbak, kalau untuk kita ngomong nih ke perempuan yang sedang recovery, khususnya teman-teman recovery dari kanker gitu ya. Iya. Itu sebaiknya mulainya dari mana? Kalau saya bilang pertama kali dari semuanya itu adalah perbaiki hubunganmu dengan penciptamu dulu. Oke. Perbaiki dulu. Handphone bisa berfungsi kalau dia di charge sama ketemu listriknya dulu di charge baru dia bisa berfungsi. Iya. Sama kita mau berfungsi pertama kali adalah kita hubungkan dulu diri kita dengan sumber kita, pencipta kita. Itu dulu. Itu udah paling utama dan dari pengalaman saya itu yang paling sangat membantu. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu yang paling butuh itu adalah pertama adalah rasa aman. Malah kadang-kadang kita suka ya kan banyak ketemu teman-teman dengan berbagai cerita yang justru mungkin malah mempertanyakan kok kenapa gue yang kena nih kanker. Mungkin itu juga ya. Iya, betul. Yang perlu dengan kita terhubung dengan pencipta kita tahu tugas kita ini apa, gitu kan ya. Dan kemudian kita bisa merasa aman. Kenapa aman? Aman itu penting. Bayi itu baru lahir itu selalu punya mencari rasa aman. Kita itu mencari rasa aman. Bukan happy dulu, aman dulu. Karena saat kita merasa aman, kita bisa melakukan apa-apa dengan ini. Bayangin aja kalau kita kayak gini, kita happy sih, tapi di luar banyak perampok gitu ya. Gak mungkin ngerasa aman, deg-degan juga mau pulang gitu kan ya. Tapi bagaimana kita merasa aman? Aman itu penting dan itu bisa didapatnya dari pencipta kita. Itu dulu. Yang kedua adalah bahwa setiap yang kita aktivitas yang kita lakukan yang sesuai yang pada fitrahnya itulah wellness. Contoh, ini baru selesai. Ya udah, beberes aja rumahmu. Misalnya, kenapa seperti itu? Ternyata dengan beberes ya halnya kayaknya kecil, dengan bersih badanmu jadi nyaman. Itu wellness karena hubungan dengan lingkungan. Atau aduh saya tuh punya grudge yang apa namanya nggak bisa saya lepas. Sering sekali ya gitu. Aduh saya nggak bisa melepas segala sesuatu. Yang gampang apa? Beresin lemarimu, kasih baju-bajumu untuk orang lain. Itu sebenarnya latihan let go. Itu dulu. Iya. Gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan wellness yang nggak perlu pergi ke suatu tempat untuk mencari ketenangan healing. Enggak. Bisa kita awali dari rumah. Sederhana ya. Secara sederhana. Di rumah ngapain ya di rumah? Oh saya seorang ibu. Apa ya pekerjaan seorang ibu? Oh bebersih. Salah satunya misalnya bebersih. Oh menyayangi anak saya. Oh itu wellness. Itu wellness. Gitu ya. Bersyukur. Itu udah wellness paling top. Salah satunya adalah dia dengan syukur itu berarti kita tidak mudah mengeluh. Kortisol turun deh, endorfin naik. Bersyukurnya apa aja? Aduh bersyukur bisa lihat lampu. Nggak usah apa ya saya ini kan sakit, gitu kan? Tapi walaupun saya sakit, saya bersyukur masih bisa berobat, masih punya temen, masih punya begitu banyak yang bisa kita syukuri. Ternyata bukan suatu hal yang di luar yang kita nggak selalu punya ya. Enggak. Jadi hal simpel di rumah sambil lihat, saya masih bisa lihat. Yes. Saya masih bisa nafas. Saya masih bisa berdoa. Iya. Seperti saya masih bisa dengar podcast. Gitu kan? Masih bisa belajar. Iya. Itu adalah sesuatu yang bisa menjadi syukur dan itu wellness. Jadi wellness itu teman-teman jangan berpikir hanya pergi ke satu tempat, kemudian kita mengasingkan diri, enggak. Kerjakan apa yang memang
menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tiap hari. Yes. Oke. Itu. Thank you Mama ya. Nah balik nih ke Dede. Kan tadi ceritanya seru ya dia ya, dari nggak mau terus akhirnya ketemu dan ngerasain tantangannya gitu ya. Tapi terus sekarang apa sih yang kamu rasain Dek dampaknya gitu ya, khususnya apakah di fisik atau emosi dari kebiasaan-kebiasaan baru? Banyak ya, terutama di emosi gitu, karena memang dengan berdiam di itu ternyata ya itu tadi Mama bilang bahwa kita jadi tahu gitu loh, kembali ke fitrahnya ya, jadi tahu apa sih kita ada di dunia ini untuk apa sih gitu loh. Terus bersyukur tadi ada step-step yang kita bersyukur, menikmati apa yang kita, kan orang banyak yang gak bisa menikmati ya, padahal dia punya segalanya tapi gak bisa menikmati. Bersyukur juga susah ya kan, padahal bangun tidur masih bisa nafas, gak harus bayar oksigen, masih bisa bergerak, itu udah hal kecil yang kita syukuri. Ya, tadi Mama bilang bisa melihat sesuatu itu juga disyukuri, gak harus mahal-mahal gitu kan. Nah di aku sendiri perubahan attitude juga jadi lebih lembut. Maksudnya jadi nggak gerasa gerusuk, walaupun masih suka dikit gitu ya. Tapi emosi yang berubah. Kalau dulu katanya Mama Mai itu senggol bacok, kata Mama ya gitu ya. Gitu. Kalau sekarang tuh lebih ya banyak senyum. Itu juga di luar kendali sih. Oh senyum terus ya ternyata. Karena memang diajarnya harus senyum. Karena begitu senyum itu kita mengeluarkan hormon yang baik ya Mam. Ya, itu yang itu bisa membuat kita lebih merasa nyaman. Iya. Gitu. Aku yang merasakan senyum kamu dan terinspirasi dengan senyum. Tapi penasaran, pengen tahu di circle Dede sendiri yang paling dekat nih, entah dari suami atau anak-anak, ada komen atau merasakan dampak dari kebiasaan baru kamu nggak? Ada? Pengen denger. Apa ya? Ya yang pasti sih udah gak sering marah-marah gitu ya. Kalau dulu sering ngomel-ngomel. Kalau dulu bebenah itu karena kesel, kalau sekarang lebih bebenah karena mau indah rumahnya. Gitu tadi bebenah dari bebenah rumah aja gitu, biar kita tahu beres-beres itu untuk kenyamanan orang lain, gitu, untuk enak dipandang kayak gitu ya. Kalau dulu kan beres-beres, tapi dulu kalau stres marah beres-beres. Nah perubahannya di situ. Sambil cemberut lagi ya. Cemberut. Gitu. Kalau sekarang oh iya ya ini kan barang udah dibeli, dirawat, harus dirawat dengan baik, orang lihatnya juga akan jadi baik gitu. Dan bener kamu ngerasain enak? Aku ngerasain enak, beda banget gitu loh. Jadi dan senyum pun gitu. Nah suamiku itu selalu kalau melihat perubahan di dalam wajah dia terus senyum dong gitu. Karena dulu itu salah satu terapi yang harusin senyum dong gitu. Nah, oh ya jadi itu sih yang aku melihat bahwa perubahan yang dirasakan walaupun nggak harus senyum-senyum di mana-mana ya Mam. Ternyata kan ini sesuatu yang sederhana ya, ternyata ya ini makin menarik. Tapi terus aku jadi penasaran, kamu kan orangnya sibuk banget ya, sibuk banget, aktivitas banyak. Nah kalau sementara tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang kayak kegiatan hal-hal seperti ini tuh harus konsisten dilakukan gitu ya. Nah di tengah-tengah kalau kamu lagi sibuk banget, gimana caranya kamu tetap membuat konsisten, atau mungkin ada hal simpel lain yang kamu lakukan supaya tetap bisa konsisten itu deh? Karena belajar ini kan step-stepnya banyak ya. Jadi setelah melalui pelatihan seperti itu, akhirnya kita diajarkan untuk hanya 1 menit aja kok. Diam, narik nafas, buang nafas, fokus lagi gitu, alert lagi gitu. Atau tadi ecap. Iya. Kita melakukan ecap supaya kita bisa lebih fokus. Itu aja, itu nggak lama kan. Atau karena kegiatanku banyak bukan di formal places gitu, jadi kita kan syuting ya. Jadi waktu syuting pas lagi nunggu kita melakukan gerakan kayak olahraga gitu, yang goyang-goyang gitu tangannya. Nah itu tuh simple, 5 menit aja gitu. Kalau emang kita lakukan itu setiap saat, itu membantu organ-organ kita untuk bisa terisi lagi dengan energi. Karena ya memang panjang ya persiapannya gitu, tapi itu jadikan habit gitu. Jadi begitu kita tahu, gampang kok, karena kita udah terbiasa. Begitu kita, oh iya ini aku lagi marah ya, tarik nafas gitu. Duduk aja gitu. Duduk aja udah diam. Tarik nafas, buang nafas, dah. Gak usah harus merem juga sekarang ya.
Jadi udah pokoknya sadar aja. Iya. Sadar, sadar aku lagi marah. Oh, aku lagi kesel. Gak usah, biar gak merusak badan lagi. Karena treatmentnya lumayan ya lah. Iya, duduk diam. Oke, selain duduk diam nih Mbak Maya, ada gak cara-cara mungkin bisa share ke teman-teman yang bisa dipraktekin di tengah-tengah, kan tadi kan sebenarnya ada ritual yang panjang, tapi ada nggak sih satu aktivitas gitu ya yang bisa bantu kita pada saat kita tense, lagi nunggu antrian, kenapa antrian saya nomor 120 gitu kan, di rumah sakit kan gitu Mbak, kita jadi berangkatnya udah semangat mau ke rumah sakit, sampai di rumah sakit lah aku nomor 125, kesel lagi kan. Nah apa tuh yang bisa kita lakukan Mbak, ada nggak cara-caranya? Ada. Ada. Boleh kan kita praktek? Boleh. Ini satu ini aja ya, satu teknik aja, satu teknik aja dari kinesiologi, dari brain gym dan dari Touch for Health ya. Jadi teman-teman semua bisa belajar ini, banyak sekali teman-teman instruktur ini adalah teknik-teknik self healing yang bisa kita pakai dimanapun. Oke, gimana tuh? Ya, yang paling gampang cuma satu. Taruh ini di sini. Gini aja, diginiin aja. Tapi bukan jangan begini ya. Iya. Ini dahi, benar-benar dahi. Di atas alis. Di atas alis kita hanya sentuh seperti ini aja. Posisi sebenarnya berdiri atau duduk atau gimana? Duduk, tidur dan bebas lain-lain ya? Boleh bebas ya. Bisa begini, tapi yang paling mudah untuk teman-teman mungkin seperti ini dulu ya. Seperti ini. Ini bisa dipelajari, di sini banyak instruktur di Jakarta, banyak, cari saja kinesiologi ya. Dengan seperti ini, dia itu di sini ada titik-titik neurovaskular yang membantu menenangkan, ya, menenangkan ke perut. Yang menarik adalah kalau kita lupa, kan kadang-kadang kita begini nih, gitu ya, aduh lupa gitu ya. Nah ternyata kita itu seperti ini, itu dia sedang melindungi dirinya untuk mengembalikan seluruh energinya kembali kepada otak ininya lah gitu ya. Menurut teorinya otak prefrontal, otak luhurnya. Sorry. Jadi seperti ini mudah ya. Gitu. Hanya begini sambil nafas saja. Nggak usah keras-keras, tapi tangan kita letakkan aja semuanya ringan gitu aja dah. Udah. Berapa lama? Ada hitungannya, senyamannya. Kita senyamannya. Yang penting jangan ngatur. Maksudnya jangan pengen ngatur, jangan pengen kontrol. Kasarnya sambil nafas, jangan ngotot atau jangan ngotot gini. Kok nggak ini ya? Kok itu kenapa? Enggak. Berdamai aja gitu ya. Kita nikmatin aja nafas kita. Kalau susah, perhatikan aja nafasnya naik. Tarik nafas lewat hidung, keluar nafas lewat hidung. Udah gini aja. Terus boleh sambil membayangkan yang kalau ada yang sakit, pegang sakitnya, atau membayangkan apa yang membuat kesal, sambil terima aja, accept aja. Udah cuman seperti itu. Kadang-kadang kendala kita adalah pengen ngatur gitu kan. Kita pengen ngatur, pengen pengen mengkontrol semua hasil. Sudah aja, ikhlaskan aja. Itu aja. Itu paling gampang. Lagi macet gini. Lagi apa-apa begini. itu paling mudah lah. Iya. Oke, thank you Mbak. Itu gitu. Gampang dipraktekin tuh teman-teman. Nanti kalau lagi kesel dikit gitu ya, langsung gitu ya. Jangan tepok temen ya. Jangan jidat temen juga. Jidat sendiri. Mbak, aku tuh inget ya, Mbak Maya ini ada beberapa kali sesi dengan laughing nih teman-teman. Terus ada yang menarik yang Mbak Maya sampaikan itu, sehat itu beda sama pulih. Nah, aku pengen deh Mbak Maya sharing di sini. Sehat itu artinya sudah tidak ada penyakit lagi di tubuh kita, fokusnya tidak ada penyakit. Yes, sehat. Kalau pulih itu kita fokus untuk kualitas hidup kita, berdaya. Kita berdaya. Bisa nggak orang belum sembuh tapi pulih? Bisa. Contohnya orang diabetes yang terkontrol gula darahnya, tapi dia tetap bisa melakukan kegiatan dia betul-betul betul-betul jaga, rawat dirinya, sehingga dia tetap masih berdaya, masih bisa bekerja, masih bisa happy dan lain-lain, sambil dia menjaga supaya kita bisa tetap beraktivitas seoptimal mungkin sampai akhir hayat kita. Walaupun apapun handicap kita, entah asma, entah diabetes, entah kanker, entah apapun itu. Gitu. Jadi perhatikanlah semua aspek yang tadi semua aspek Mbak Maya itu, cerita ya. Semua itu. Jadi
mari kita menjadi pejuang untuk wellness, pulih. Yes. Tidak perlu kita harus sakit dulu. Ya. Ya itu dia, kita emang dari kita ini fitrahnya untuk memperjuangkan merawat diri kita semaksimal mungkin. Nah, terus gini kan Mbak, ini kan satu kebiasaan yang sebenarnya bagus. Tapi gimana sih tips nih Mbak? Gimana caranya kita bisa membangun habit wellness itu tanpa stres? Kan kadang-kadang aduh harus gini kok enggak kok belum. Nah, itu gimana tipsnya dari Mama ya? Tahu dulu kita maunya apa. Kita harus tahu dulu. Kita tahu dulu bahwa kita sadari bahwa yang kita tuju itu adalah berdaya seumur hidup. Berdaya seumur hidup. Okay. Berdaya seumur hidup apapun itu. Karena tugas kita sebagai manusia itu kan kualitas hidup ya. Kalau soal umur itu kan urusannya hak prerogatifnya Tuhan. Dan lagi pula kita gennya itu kan bukan Dracula ya. Ya jadi nggak akan selama-lamanya ya. Iya. Jadi ada waktu kadaluarsanya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu jangan sampai basi dulu sebelum kadaluarsa. Oke. Ya kan? Makanan aja kalau dirawat dengan benar, masa kadaluarsanya aja dia kadang-kadang masih bisa segar sampai memang udah kadaluarsa kita buang tanpa menjadi jamuran. Nah, yang kita lakukan itu juga begitu. Tugas kita itu adalah merawat tubuh. Kita dikasih tubuh ya wayah nawai, bahasa Sundanya ya sudah sepantasnya kita merawat tubuh kita. Harus stres? Ya enggak, karena ini yang udah dikasih. Kalau kemarin kita lalai, ya sudah sepantasnya kita merawat diri kita. Intinya tugas kita adalah cuman merawat diri kita dari hal-hal kecil itu tadi. Ya makan ya carilah yang benar, nggak usah yang langsung yang paling gawat itu adalah kalau victim mentality itu, wah saya udah nggak bisa makan itu lagi. Lah kemarin itu kamu makannya keterlaluan ya, sekarang sudah waktu ya sudah pantasnya lah untuk prihatin gitu ya. Nah itu dia, kadang-kadang kita itu merasa bahwa selama ini saya merawat tubuh saya padahal enggak membuli. Nah belajar mengenal diri kita, apa sih yang mau saya mau. Pengen sembuh aja atau pengen berdaya seumur hidup. Ya udah fokusnya berdaya seumur hidup. Oke, jadi kuncinya ke sana, jadi meminimalkan stres itu, dan sadar juga bahwa ya emang sudah waktunya saya merawat diri saya. Kan kebayang misalnya kita bekerja pada suatu bos, udah bekerja keras, bosnya nggak ngewarok kita. Sekarang dia akhirnya si bos tuh sadar, ya memang udah harusnya dong. Gitu. Dia ini, kita kan sedih kalau kita tidak diperhatikan oleh bos. Sama badan kita gitu. Ini badan kita loh, ini bukan musuh. Apapun yang ada di dalam tubuh kita itu, kalau dia ada sakit berarti dia itu sedang caper. Cari perhatian. Nah kalau kita bilang kamu adalah musuh yang mesti dibasmi, loh gimana sih sama badan kita sendiri musuh dibasmi? Berarti kita memberikan ketakutan dalam tubuh kita. Kalau dia ada gini, oke, kamu selama ini ada buat saya, sekarang what can I do for you? What can I do for you? Nah itu dia, selesai dengan diri juga. Itu banyaklah caranya, tapi ya yang paling penting adalah perbaiki dengan penciptamu. Yes, benar. Itu perbaiki hubungan dengan penciptamu. Yes, utama ya. Utama. Oke. Gitu. Mbak Maya, ini dari obrolan-obrolan tadi kan jadi makin menariknya itu, dan membuat aku juga jadi terpikirnya tuh gini, gimana kita bisa mendengarkan atau memahami tubuh sendiri gitu ya, dimana yang sebenarnya tubuh kita tuh lagi teriak gitu ya, lagi butuh perhatian, tapi mungkin karena nggak terlalu, kitanya juga nggak paham bahwa, atau menurut kita itu hal yang biasa, padahal itu udah butuh untuk diperhatikan gitu. Dan itu sinyal bahwa tubuh tuh butuh untuk istirahat kah atau perhatian lebih. Nah, ada cara atau tips dari Mbak Maya? Salah satu dari problem dari manusia sekarang itu adalah sibuk. Sibuk dan overthinking, dan kemudian rolling terus. Tidak lagi berjeda. Tidak lagi berhenti sejenak untuk sekedar itu scrolling terus ya. Jadi sebenarnya yang mulai gampang itu adalah kita tahu dulu hukum alamnya. Misalnya malam buat tidur,
pagi buat di aktivitas. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Drakornya selesai jam 10. Iya. Karena kita lagi ngajarin tubuh, stop kamu. Oke. Stop kamu. Karena kenapa seperti ini? Dulu kita ngantuk, paling cuman capek, paling cuman apa, ngantuk terus sampai akhirnya jam 11 tidur, pagi banget. Akhirnya jam 1, akhirnya jadi insomnia. Itu karena tadinya paling cuman denial, paling cuman. Jadi kalau kamu ngantuk betul, berhenti istirahat. Itu adalah tanda badanmu butuh gitu loh ya. Kadang kita tanggung. Nah, begitu kita ngomong tanggung, gitu kita tanda-tanda itu kita lewatin. Dengerin pelan-pelan. Itu salah satu cara yang mudah. Iya. Lapar, makan. Kenyang sih, tapi pingin. Nah, itu ada tekniknya gimana caranya. Kalau kita kayaknya itu teknik berhentiin lapar. Berhentiin lapar ya. Terus lagi makan, artinya kita belajar sadar. Nah, ini dia. Bagaimana kita tahu kita belajar sadar? Contohnya lagi makan, kita kunyah nyom berapa kali itu. Itu ternyata guru saya juga bilang dengan mengunyah itu air liur kita itu bercampur, itu baik. Gitu ya. Rupanya kan kadang itu kita ada teorinya. Belum. Karena kita multitasking itu sambil kita senang sekali sambil makan sambil nonton. Benar. Sambil nggak pernah 100%. Nah, ini memang harus dilatih dan yang penting punya willingness untuk itu. Dengan kita lebih banyak fokus membuat badan kita juga jadi lebih peka. Aware. Ya? Oke. Kita aware dengan apa yang terjadi di tubuh kita itu akan sangat aware gitu ya. Apa gitu ya. Oh, fitrahnya manusia gimana? Bergerak, jangan mager. Lakukan sesuatu. Berstrategi, gimana caranya? Harus bahwa ini semua adalah kepentingan untuk apa? Merawat diri. Tujuan kita adalah emang tugas. Merawat diri. Udah, itu tugas. Gitu. Diniatkan sepenuhnya sambil makan. Sekali-kali makan taruh itunya handphonenya dulu. Iya benar. 5 menit kayak berapa? Itu dulu aja. Lumayan kan? 5 menit nggak pegang HP misalnya. Benar. Yes. Hal-hal mudah. Sorry Mbak. Aku mau nanya ke Dede. Dede pernah nggak ngalamin? Artinya ngalamin tuh gini. Udah mulai sadar bahwa bukan kebiasaan ya, tapi punya kesadaran bahwa ini nih tanda tubuh aku udah mulai butuh perhatian nih gitu. Pernah mengalami itu pastinya. Apa kejadiannya biasanya gimana? Misalnya contoh ya, kaki kita atau inilah yang paling sering, punggungnya sakit gitu kan. Itu berarti apa? Salah satunya kalau kita tahu kita stres atau tegang, itu kan sini kita sakit. Oh, ini udah ada hal yang udah nggak beres nih gitu kan. Jadi itu dilatih. Beneran itu tadi Mama bilang bergerak. Akhirnya kita melakukan apa yang udah diajarin kayak senam itu, terus ngatur nafas gitu ya. Karena dengan tadi Mama bilang gini, terus pegangnya sakit gitu kan. Itu bisa dinikmati seperti itu. Iya. Gitu. Jadi dan berkurang kita berkurang gitu. Apalagi waktu zamannya ayo harus melatih karena kan self healing ya, harus melatih. Kamu harus tahu dulu dong diri kamu itu seperti apa, perlunya apa gitu kan. Karena kayak begitu jadi akhirnya kita tahu ada sesuatu yang gak beres. Jadi kan beda ya, pegel yang emang pegel karena kita habis yoga atau habis apa, sama pegel yang karena kita tense ya ternyata gitu. We need sometimes untuk kita healing yuk gitu. Jadi seperti itu. Atau ya itu tadi sekedar, kalau aku lebih sering ya Mbak Muti, aku lebih sering kayak nafas, duduk diam nafas, terus menikmati, terus say sorry untuk badan karena kan kadang-kadang kita overwork gitu kan, jadi maaf ya gitu thank you ya gitu. Jadi itu enak sekali gitu. Setelah itu tuh kayaknya back to track lagi gitu. Yes. Ternyata mudah dan harusnya bisa dilakukan bisa sendiri, kalau mau dan terus-terusan ya, jadi jangan konsisten gitu. Jangan hanya harinya bisa udah besok lupa. Oh iya kayak gitu. Jadi begitu nggak enak terus oh ya gitu kan. Kalau kita emosi aja kan sadar gitu, karena selalu diajarin sadar. Kita ada di luar dari
permasalahan itu ya, jangan ikut emosi gitu kan. Jadi oh ya kayak tadi. Jadi penonton. Jadi jangan ikut terbawa gitu kan. Karena itu juga yang akan mengakibatkan penyakit-penyakit itu tuh jadi masuk lagi. Gitu. Kamu kalau boleh ngomong sama Dede sebelum mengenal konsep wellness ini, kamu mau ngomong apa ke Dede yang dulu? Dede yang dulu. Dede sekarang pengen ngomong ke Dede yang dulu sebelum kenal konsep wellness ini, mau ngomong apa kira-kira? Seharusnya kamu tuh tidak jutek. Ya kan? Tidak. Aku mendapatkan ini perfeksionis. Maksudnya gimana? Dede yang dulu tuh perfeksionis. Artinya kalau aku bilang enggak kok, aku fleksibel. Coba kita tes, kata Mama Mai. Ternyata aku terlalu perfeksionis. Itu controller. Jadi maunya ini, kalau nggak mau kesel. Maunya di sini. Orang mau dikasih lebih kok maunya hanya di sini gitu. Kenapa kamu kesel? Nah itu belajar let go, belajar untuk ya udah yuk go with the flow gitu ya Mam. Tapi progress not perfection ya. Nah gitu. Jadi akhirnya itu lebih sabar, lebih ini ya, lebih tenang sih kalau aku merasa bahwa dulu tuh kayak gerasak gerusuk, kalau sekarang tuh lebih I can control myself. Gitu. Dek, kamu kok gerasa-gerusuk banget dulu gitu ya? Kira-kira kamu mau ngomong gitu ya? Sama kok jutek banget. Senggol bacot. Aku belajar banyak banget sama dia. Aku selalu bilang nih, Dek, aku tuh kadang-kadang kalau aku lagi ingat sesuatu gitu ya, sesuatu yang bikin tense, terus ingat mukanya dia yang selalu senyum di tengah ketegangan suasana apapun, dia senyumnya tuh bukan senyum dibuat-buat. Kan aku selalu bilang, jadi memang ternyata ya itu harus rutin dilakukan dan bisa. Seneng deh. Mau tambah salah satu cara yang paling gampang. Apa? Senyum. Dan itu benar, makanya dia praktekin. Senyum aja. Kalau orang senyum pasti susah mengeluh. Ayo coba mengeluh. Iya. Senyum dulu. Senyum aja dulu. Sesimpel itu. Sama tadi, kenapa senyum? Karena ya masalah itu ada kadaluarsanya kan. Jadi ya udah nanti kalau kita gerasak gerusuk malah tidak terjadi. Yang ada semuanya. Pusinglah kepala ya kan, belum lagi nanti darah tinggi naik lagi tensinya, udah senyum aja, nanti juga selesai kok. Sama itu tadi ya, jadi lebih dekat kan sama Tuhan, gitu. Jadi memang you're in control. Gitu. Hidupku ada di tanganmu. Yes, luar biasa. Ini sekali kok. Panutan ya, iya benar. Mbak, satu hal yang juga masih penasaran gitu ya, di dalam kita berproses ini nih Mbak, ada ukuran tertentu nggak sih bahwa kita tuh sebenarnya udah di jalan yang benar, udah di track yang tepat gitu? Itu gimana ngelihatnya? Oke, baik, ada dua hal. Yang pertama adalah kita belajar. Karena kita harus belajar seumur hidup, entah itu belajar melihat dengan teman, atau belajar melalui podcast, atau dengan guru-guru. Kita belajar bagaimana caranya merawat tubuh dengan tepat. Kita dengarkan ahli-ahli yang kompeten dan lain-lain. Belajar itu wajib. Yang kedua adalah bagaimana apakah kita on the right track. Kita cek aja diri kita, bagaimana badan kita nyaman tidak, kemudian hati kita nyaman tidak, overthinking nggak gitu overthinking nggak, masih kemerungsung nggak, gitu ya. Kemudian apakah simptom-simptom itu kemudian juga menurun atau lebih amburadul atau gimana? Nah itu sebenarnya adalah bagian dari proses itu. Tetapi biasanya yang menggagalkan itu adalah perkataan kok belum ini ya, kok belum sampai ya, kok masih begini ya, kok begitu, itu menggagalkan. Padahal untuk menjadi penyakit aja harus bertahun-tahun dulu baru menjadi penyakit. Nah ini kalau mau pulih pengen instan, jadi tidak ada yang instan. Jadi belajar dan dengarkan tubuh, gitu ya. Karena target kita adalah berdaya seumur hidup. Oke, paham Mbak. Mbak Maya, kalau boleh satu pesan buat perempuan-perempuan teman-teman kita yang lagi berproses untuk pulih, apa pesan Mbak Maya ke mereka? Teman-teman, kita seumur hidup akan menjadi pejuang wellness. Jadi teruslah berproses. Yang kita cari adalah progres. Mudah-mudahan yang kita cari adalah kualitas hidup yang optimal, bukan hanya sekedar menghilangkan penyakit, tapi bagaimana kita bisa menjadi
manusia yang paling berguna, baik untuk kita, diri kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Yuk kita selalu berikan tubuh kita rawat tubuh kita sebaik-baiknya. Wah, luar biasa banget sih pesannya. Aku senang sekali loh ketemu dua perempuan luar biasa hari ini. Topiknya menyenangkan dan ternyata bukan hal-hal yang gak bisa kita lakukan, hal-hal yang sederhana tapi bisa membuat kita pulih seutuhnya. Bukan cuma sehat tapi pulih. Terima kasih Dede dan Mbak Maya. Thank you untuk hari ini. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Thank you sudah sharing. Teman-teman, obrolan hari ini kan menarik sekali ya. Jadi kita tuh paham bahwa kadang kita itu sibuk untuk fokus jaga tubuh kita, tapi kita lupa isi pikiran dan hati kita. Padahal kalau kita bisa selaraskan antara pikiran, hati, dan tindakan, itu sebenarnya juga salah satu bentuk sayang ke diri kita secara utuh dan akan bantu banget untuk kita menjadi pulih. Nah, jadi semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat kecil untuk teman-teman mau mulai mengenal diri sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan Pink Story lembar ke-18 ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di lembar berikutnya. Bye. Oke,